Semua udah bisa jadi emosi mendengar omongan Bapak, ya. Saya masih menahan apa aku dari tadi mendengar Bapak ngomong bisa seperti itu, Pak. Sudah dengar. Ya. Berulang-ulang lah Ibu kemarin. Sebenarnya ini Pak, kami warga Bapak, kalau kayak mana pun keadaan kami, apa Bapak nggak sering melihat kami? Kenapa Bapak tega membilang apa kalian nggak malu? Kok tega sekali Bapak melihat warganya seperti itu, Pak? Saya dengarkan dulu. Dengar dulu. Satu-satu dulu ngomong udah. Saya sampaikan itu sama Pak Fidel. Udah yang beberapa kalinya nih Pak. Artinya cobalah kita sudah bicara di sini, sampaikan sama warga masyarakat di sana. Keadaan desa itu bukan seperti yang kita harapkan. Desa itu menerima bantuan, menerima dan mendistribusikan kepada masyarakat. Kalau tadi kata Sultan kita mengusulkan kembali kalau hanya desa Betia yang berdiri karena kita mampu, lebih bagus kita ayo beraudiensi ke kantor DPR supaya suara rakyat ini diterima di sana. Kalau di sini pun mau kita suarakan apa daya seorang kepala desa. Tapi kalau saya memilih kepala desa, oke. Pak Sidaul saya anggap tokoh itu di sana. Tokoh masyarakat. Saya bilang sama Pak Sidaul, tolonglah Pak, Bapak orang KMB. Saya bilang, nggak mungkin Bapak nggak bisa memberi solusi di sana. Bapak tahu juga kondisi di desa, Bapak orang pemerintahan. Janganlah seperti ini. Saya hanya memberikan masukan kepada Pak Sidaul. Saya sampaikan itu sama Pak Sidaul. Jadi maaf Pak, bukan saya yang memotong Pak. Ya. Bapak bilang sama Sidaul, sementara Bapak Sidaul Pak tak pernah datang di kampung kami. Iya. Di daerah kami tidak pernah sampai saat ini, tidak pernah dia ke sana Pak. Bagaimana masyarakat tahu Pak? Jadi itu tahu saya sebagai tapi kalaupun dia mau berbuat yang baik, mungkin masyarakat itu mau. Saya tahu di Dauru itu di sana dibenci banyak orang. Di Sawit itu banyak dibenci orang di sana, saya tahu. Tapi kan mereka ini dulu di pemerintah. Kalau menyampaikan yang baik-baik kepada masyarakat, kenapa nggak bisa? Perwakilan kepala desa dia saya turunkan dia di sana, saya letakkan dia ada di sana. Apa perlu kesah masyarakat? Maka saya juga bikin apa? Masyarakat di sana sudah resah. Resahnya apa? Kan bisa ini diredam oleh tokoh yang ada di sana. Bukan saya nggak mau menerima, saya lebih tahu lagi masyarakat itu yang tidak makan, yang ini. Saya lebih senang begini. Nah, saya diperintah sekarang di sama camat. Saya sampaikan tadi itu data 2011. Data ini tumpang tindih. Saya nggak mau membenarkan diri saya, tapi kenyataannya itu. Saya kemarin sudah sampaikan, data yang turun sama kami itu data 2011. Kami sudah bikin pendataan sendiri, secara manual. Kami bikin di sini, kami rekap di sini, kami kirim desa Betia sampai sekian kakak yang dikirimkan ke sana. Sudah kami lakukan. Tapi ketika ini data kami kirim, data yang 2011. Saya sampaikan ada di situ yang meninggal, yang pindah itu sudah ada. Jadi kalau data yang sampai ke sana nggak kami bagikan, kami bersikukuh untuk kami bagi kepada orang yang kami data. Tapi salah, namanya kurang, karena itu sudah ada petunjuknya. Desa Betia mendapat sekian paket, bagikan ini orang-orangnya. Jadi ini Pak ya, kedatangan kami kemarin, kami satu keluarga untuk di halaman sana, mana antara ya. Jadi kan Pak, kamu tahu Pak, ada perintah Pak Jokowi, perintah dari pusat, adalah terjadinya COVID-19. Imbasnya ke semua, nggak bisa bekerja, macam kan kayak personal ya. Yang berbunuh kan Pak, yang membuatnya itu katanya orang pun ada dapat Pak, nggak bisa lagi kami jual perusahaan tak bukan, malah tak buka menolak apa ini hasil hubungan ini. Jadi itulah makanya kami datang kemari Pak, karena Pak Jokowi bilang sebulan April, Mei, Juni akan dibantu masyarakat itu
dengan bansos sembako. Dan nyatanya sampai sekarang 1 bulan plus 30 perusahaan sama saya sendiri, 1 lorong saya tahu dari desa ini tak ada. Padahal dibilang di sini Pak, ya, saya tak pernah jumpa Jokowi, tapi sering jumpa dari televisi media. Pidatonya berapa kali sih? Yang harus dapat, harus semua dapat, kecuali yang sudah dapat PKH, yang sudah dapat kartu prakerja, yang sudah dapat apa namanya, kartu ya, banyak lagi. Di luar ini tidak dapat semua. Apa kami nggak dapat ini? Kami salah satu tak dapat ini. Ada pula yang timpa tindi dapat bilang. Ini yang udah dapat apa namanya PKH, beras kemarin itu. Orang kaya lagi. Bisa dapat. Jadi itu loh. Jadi bapak bilang tadi sama Pak Muhammad, bila saya apakan sama bapak bawa lagi masyarakat ini. Itu tidak bisa dilihat di masyarakat. Bukan yang diajarkan kemarin. Hari itu saya tidak ikut sama Urban, hari ini saya ikut. Jadi karena udah kelaparan masyarakat Pak. Sampai sekarang apa yang bisa dikerjakan di sana? Tapi katanya bapak ini selalu usulan, ini baru saya kenal. Iya, saya juga. Masa bapak ini pernah tahu keluarganya di mana sana? Udah dia kok jadi begini juga nggak tahu lah gimana. Ada aku juga. Kalau masyarakat jadi dia Ada juga karena yang di sini nampak di sana. untuk menyusun Semuanya bapak datang ke sana. untuk menyusun data Kemensos minta dari kepala desa. Yang didata kepala desa yang tahu rakyatnya siapa. Iya. Ini ditunggu ini 22 triliun yang mau dibagikan Pak. Iya. Jadi Pak, tolong Pak, jangan salah kecil ini Masyarakat. Saya sih, aku tidak percaya. Dan satu lagi, ngomong bapak tadi, Iya. masalah apa itu? Jangan jadi bertemu masalah. Orang bakar, orang ini jangan begini. Iya. Itu pun orang Islam banyak yang mau menuntut bapak juga, bukan kami aja. Ini banyak orang Banyak. sih. Jadi itu Batak bapak itu udah salah. manusia, Batak manusia. Masa Jadi batak. satu tantang. Yang boleh gitu Pak. Kita tolong Bapak, selesaikan dulu secara bagus ini, karena kami pun mengikuti peraturan dari pusat. Tahu pakai aturan. Dan memang apakah Bapak seperti itu bohong? Yang bohong itu tidak dapat itu yang dana desa dan apa itu? Ada yang 1,sekian miliar, katanya mana ini? Dan ada kami dengar banyak bantuan dari perusahaan-perusahaan, kemana ini? Yang bantuan dari apa itu katanya, si Adam dapat itu. Dan yang datang yang buka itu sebenarnya berasal dari mana? Dari perusahaannya, apa dari desa? Apa dari pemerintah? Nah itu, memang bekerja cateringnya, apa desanya, misalnya ada misalnya sosialisasinya, yang dapat ini dikasih tahu sama kami, Bapak tidak, ini tidak ada apa-apa. Mantap beras, produk tengah malam. Jadi Macam mana? kan heran kita Pak. Ada apa sih? Minta darah buka tengah malam. Antar uang pun marah. Iya. Jadi malam pikir situ. Ini semua kami mengarukannya sama Kades, itu anggota Bapak. Iya. Memang ada yang bertugas ini atas perintah Bapak. Nah, justru Taruh Pak. Nah, Jadi ini demikian Pak. satu-satu ya. Yang Begitu pulang Bapak dari sana, semua warga menyaksikan, bahkan kesal warga tak ikut menyaksikan. Karena dia tahu menyebar semua informasi yang bahkan Pak Ades, saya ingatkan mereka ini kemarin, jangan kalian asal jawab yang bukan kapasitas kalian. Saya sampai bosan, saya iyakan, sampai ditanya dia dipukis kayak seperti ini jadinya warga bagi mereka. Banyak kali dia pantas. Makanya saya ingatkan, jangan asal dijawab. Kalau kalian jawab akan habis ini semua. Nah, malam itu langsung jumpai warga saya. Nah, aku mau kuliah. Oke, kita tunggu jawab. Kalau nggak saya tanya dulu Kades, bisa nggak diajak diskusi? Karena mereka sudah khawatir. Semua informasi dari sini sampai ke sana. Transparan yang terbuka supaya jangan ada. Kenapa? Sudah pembelajaran Pak polisi di sana. Ada yang mempengaruhi yang tidak jelas kepentingan sendiri. Jadi kalau saya mempelajari, kebetulan saya di ilmu komunikasi magister pasca sarjana hukum terbaru. Saya mau sebenarnya ini sudah masuk konflik kepentingan Pak. Konflik kepentingan itu apa?
ada sumber-sumber yang sudah tidak lancar lagi. Sorry, kenapa kok jadi dia KMD? Dia KMD, kok malah dia lagi yang pecat ini. Kalau enggak, saya akan ke polisi. Saya tahu memang keluarga kemarin. Saya di rumah saya biarkan. Berapa kali datang keluarga, tidak selamanya saya ada. Tidak selamanya ini saya semua. Tapi saya membuat tertib mereka ini. Saya setting semua. Supaya tersetting semua. Nah, supaya jangan ada yang narkis, jangan ada. Pusing kita ya kan. Satu yang harus Bapak tekankan, Bapak sadari lah. Contoh tadi, si Siti Anissa. Dia nggak tahu dia sebagai apa. Dia pelayan. Iya. Tapi membuatkan itu kan. Iya. Memancing emosi Iya. warga. Sadar sendiri lah, ya. Sadar sendiri kita sebagai apa. Saya pun sebagai pelayan juga sama masyarakat. Bahkan sama warga sih. Tak pernah saya roga. Tak pernah saya roga. Bahkan saya menyinggung saya pun saya harus singgung. Harus kita tahu begitu karakter sebuah beberapa manusia sama semua. Nah, jadi kalau semua nanti Pak Des ditanya diapain pun nanti semua itu juga nanti itu sudah kalau memang yang kelemahan kita yang selama ini ataupun kekurangan kemarin itu tidak ada memang tadi di bukti. Nah, karena kita pun sudah masukkan surat ke Polda. Nah, lebih bagus apa yang bisa dicari solusi, contoh pendataan itu. Nah, jangan lagi dibuat itu syarat kalau sudah menerima sembako, ya. Nah, yang buatnya bermukim, banyak di sana uang Pak. Belum sudah lama dia bermukim di sana, tapi pasti udah KTP, kakak. Itu kan susah hidup itu. Saya sangat prihatin. Makanya saya juga kesal sama Pak Kades, Pak Camat juga. Kenapa tidak diarahkan di pertanian, peternakan ke sana untuk membina mereka? Ada apapun. Nah, Bisa kita. di sana ada lagi sudah berkurang peternak. Ternak udah pada mati. Babi. Mereka beralih ke ikan lele, macam berbebek. Karena nggak mampu lagi. Semua tak ada lagi ternak. Mau cari naspus pun mau bisa orang yang jual satu lembar tak bisa lagi. Nggak ada yang langsung beli. Nah, itulah. Persingkat aja, persingkat. Maklumi. Jadi sekarang bagaimana? Apa yang bisa Solusi. dicari solusi? Nah, mereka ini perlu. Mereka ini Iyalah. Orang lapar ini, bertahan. orang lapar Bertahan, ya. Pak. Bertahan. Itu. Dan yang membuat rancunya ini, dana itu ada dari pemerintah. Ya memang karena dari Jadi kan Pak, gini. Jadi itu yang membuat rancunya. Apalagi Bapak punya anggota pun di sini, kita sebagai masyarakat di sini pun sangat bingung sih Pak. Nah, saya percaya sama Pak Kades, saya percaya begitu. Tinggal kita tengok nih, Bapak kan sering juga Bapak nengok, nyemprot pun Bapak langsung ke daerah kita, kan begitu ya kan. Nah, bagaimana keluhan sekarang nih masalah corona nih Pak, peternak masyarakat desa Bapak ini khususnya orang kita Batak sangat tertekan. Kan begitu ya. Udah pernah kita kan ngomong apa? Sangat tertekan. Apalagi ada bantuan corona ini lagi, datang lagi corona. Jadi kurasa Pak, saya secara pribadi kurasa Bapak pun udah kenal dengan saya kan begitu. Walaupun ini nanti kita lari-larikan ke sana, kita larikan ke sini. Ini nggak ada ujungnya nih Pak. Bapak yang pusing. Tadi dia tanya. Kami angkat Bapak, kami pusingkan Bapak, apa artinya? Malahan kami sebagai masyarakat di sini, Bapaklah pendukung kami, kan begitu Pak. Jadi saya mohon Pak, supaya jangan kita, bagaimana solusinya ketepatan Pak bisa ada di sini dan pemuka-pemuka masyarakat juga ada di sini. Alangkah baiknya, bagaimana caranya Pak? Terima kasih. Jadi ketika kami habis berbicara di sini, saya perintahkan tadi dua-dua saya perintah suruh anak apa saya perintahkan data ulang kan gitu saya perintahkan. Jadi dengan adanya data yang lokasikan kemarin itu lagi checklist mana yang sudah ada, mana yang belum. Itu kan sudah ada data, nicknya pun ada di situ. Makanya
Makanya datanglah orang di kemarin, cari kakaknya, ambil kakak sama KTP. Karena kami pun sudah ada perintah untuk menjalankan itu. Data susulan, data yang akan dimohonkan. Apa yang kami lakukan? Jadi bukan kami tidak melakukan, tapi yang bawa sabar. Kerja kami ini bukan cuma itu. Kepala dusun itu bukan itu. Ketika memang ada peluang, ini tadi saya lagi rapat dengan kepala dusun, bahas itu juga. Habis rapat koordinasi semalam yang dibahas tentang COVID-19, tentang data penduduk masyarakat yang belum dapat bagian dan sembako ini, itu kami dijalankan. Perintahkan khusus kepala dusun Anam sama khusus kepala dusun apa data. Terima kasih Pak. Ini kami usulkan. Tapi udah terlambat juga lah Bapak. Nggak ada cerita Bukannya. terlambat. Bukan. Kami dari Sebenarnya. bulan April kami sudah datang ke sini Pak. Sudah datang kami bertanya dengan Ibu mengantarkan data bukan kami tolak, kami terima. Data ibu sudah kami antar, itu tadi sudah sampaikan. Kami mengirim data sudah sampai kecamatan, sudah sampai kabupaten. Tapi yang dikeluarkan data itu bukan data yang kami buat. Sekarang gini aja lah Pak, Iya, bagaimana jadi- solusinya itu aja. Iya. Sampai biar kalau Nah, memang biar ada bisa. solusi, pertama mereka buat. Biar Udah, janganlah kita mengalami ini. iya, Pak. Ya, mereka kita kan ini lamaran sampai sini. ini. Kalau banyak yang kita ceritakan, banyak hal yang banyak diceritakan. Cuma seperti yang Pak Hulman bilang tadi, yang kita cari sekarang ini solusinya. Nah, yang buat masyarakat ini sekarang rancu, kenapa mereka kemari? Karena waktu kita audisi di atas, mungkin Bapak ingat itu, Pak Sidauruk mengatakan harus ada nama transparansi. Ada yang dikatakan Pak Sidauruk sumbangan kecil. Sumbangan kecil. Ini di mana sumbangan kecil itu? Makanya orang itu datang kemari. Nah, jadi yang jadi kita mau selesaikan sekarang ini bukan membahas ke belakang-belakang. Untuk kedepannya, bagaimana kedepannya? Itu yang perlu kita bahas sekarang, Pak. Kalau kita membahas ke belakang terus, kapan selesainya permasalahan? Ya, betul. Nah. Jadi kan itu kami ada perintah untuk mendata ulang. Tapi kalau untuk solusi, bahwa besok kalian dapat jamin, aku nggak bisa jamin itu. Pemerintah itu harus menerima data siapa itu. Kalau memang nanti dia pertanyakan kecamatan atau kabupaten, khususnya dinas sosial, apakah ini memang yang wajar, yang pantas mendapat? Saya bilang iya. Kan itu. Karena sekarang kami lagi mendata ini pada dusun. Coba tanya, ada nggak saya perintahkan dia untuk mendata? Tanya itu si juta, ada nggak saya perintahkan dia untuk mendata? Belum selesai kami berbicara, belum lagi ini bahasa kami. Sudah datang lagi, Bukannya bantuannya kan berjalan terus Pak. bantuan berjalan. Setiap bulannya ya, setiap datang ya kami Bantuan berjalan itu nggak saya pungkiri. dapat apa Bantuan enggak kami berjalan. kan gitu ya Pak. Kalau perkara dapatnya itu saya nggak bisa jamin Bu. Karena yang dapat dari Janji-janji. April, Nah, yang dapat dari April itu tak tergoyahkan, tetap dia yang dapat. Kami nggak berani mengalihkan kepada orang lain. Nggak berani, saya nggak jamin itu. iya tadi omongan Kakak ada. Jadi gini Pak, Tentang- tunggu. Ya, jadi rancu nanti. Nah, jadi gini Pak. Tadi kata Bapak, masyarakat yang ada di sini yang dapat ataupun tidak dapat sama sekali sudah didata kan begitu Pak, sesuai dengan perintah Bapak sewaktu Bapak di sini di desa pimpinan tertinggi sudah mengarahkan anggota-anggota Bapak kan begitu. Tinggal masyarakat di sini Pak, maklum lah, tadi kan udah kita kronologinya kan udah kita katakan mereka berternak babi pun udah sekarang udah apa kan begitu, ketepatan ada bantuan corona nih mereka pun tidak dapat sama sekali ataupun tidak dapat sembako kan begitu Pak. Jadi kalaulah kita nanti lemparkan ini nanti kepada masyarakat yang ada ini sebagai kita yang duduk di sini Pak kan begitu, supaya jangan kita jadi terlibat loh Pak kan begitu. Artinya begini, aku tadi sudah sampaikan, batasan kota yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Tadi kan sudah contohkan, seandainya masyarakat desa yang di negara dulu yang wajib mendapat itu berkisar 2.000 kakak.
dapat hanya 1.000 lagi apa? Yang dapat cuma 1.000, terkecuali kalian dengar Desembernya dapat 5.000 paket bantuan, kok yang tersebar cuma 1.000. Oke lah Pak. Tuntutan masyarakat. Nah sekarang kami berusaha mengajukan kembali data ulang untuk kami sampaikan ke dinas sosial. Bagaimana jawaban dinas sosial kalau katanya data kalian tidak ada masuk? Iya. Ini kurang ajar namanya. Iya, departemen sosial bilang kayak Kita gitu. sudah masukkan data sekitar 2.000 kakak lebih kurang yang sudah kami rekap, yang sudah memang diantarkan kepada dusun kami rekap besar lebih kurang 2.000 kakak. Kok dibilang dari dinas sosial kami nggak ada kerja, kami nggak ada ngirim data? Iya. Kan itu muncul ke desa. Yang saya dengar begitu. Sementara kami di sini dapat perintah dari atasan untuk mengirim data masyarakat, pendataan masyarakat, data. Sudah kami data, kami ambil KK dan KTP itu dulu, kita kirim. Kok di sana tolong bilang, saya mungkin belum ada masuk ke data. Ini harus. Sementara kami rapat koordinasi dengan kecamatan. Kami semua kepala desa diperintahkan untuk mendata masyarakatnya bantuan kita. Ketika kita kirim, kami tengoklah di situ paket sembako yang sampai ke desa Betia 145. Nah 145 ini dibandingkan yang 2.000 tadi, kemana kamu mau bagi? Coba. Itu 145 yang dari kabupaten Pak ya. Ya. Nah, jadi sumbang-sumbang yang lainnya dikemanakan seperti itu Pak. Yang dibagi lagi ke masyarakat yang belum dapat 148 BLT. Ya. Kan gitu. Ya ke masyarakat juga semua. Namanya juga sudah ada di sini. Soalnya kan gini, ada kami dapat bocoran, ada yang dari gudang, kayak yang dibilang Pak Sidor kemarin ada sumbang-sumbangan kecil. Nah, ini seharusnya ini harus transparan Pak. Jadi Saya sudah sampaikan tadi transparan 140 paket yang dari pemerintah. yang diapakan sama desa. Itulah termasuk gudang-gudang itu yang menumpang. Jadi yang dari kecamatan nggak ada Pak? Itu untuk 8 dusun. Bukan dari pemerintah, Pak. Yang dari pemerintah? Yang 145 dari pemerintah, 148 dari pemerintah, 39 dari pemerintah, 231 dari pemerintah, 510 dari pemerintah. Yang 140 itu itulah kebijaksanaan desa. Membuat proposal dapatnya 140 paket. Itulah yang dari perusahaan-perusahaan itu kami kumpul. Kami bikin proposal. Yang dari perusahaan itu Pak 140 paket. Begini Pak Kades, Dibagi 8 dusun. Bapak selaku komunikator di sini, selaku komunikator, selaku pemimpin, menyampaikan informasi itu, pesan itu harus lebih jelas. Pemerintah ada ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang, ada pemerintah provinsi, kan gitu. Nah, kalau saya semakin ini udah Sekretariat besar. bawahi tadi kita melenceng, oke. Tentu ada berita acara Tadi penyimpanan. judulnya kan tapi pemerintah. Saya jelaskan yang 5 ini pemerintah. Kalau mau menjelaskan lagi dari mana, pemerintah mana, kabupaten, provinsi, atau pusat, saya jelaskan. 145 dari pemerintah kabupaten, 148 ini dari Kemensos di pusat, 39 kemarin data sampainya dari provinsi, yang 521 dari Kemensos, 510 dari provinsi, yang 140 kebijaksanaan desa membuat proposal untuk membantu masyarakat. 140 ini pun dengan catatan kemarin 25 di 25 di dusun 4 yang paling banyak, ditambah sama Lukman secara pribadi, makanya saya bantu dusun 4 15 paket, 40 paket lah di sana untuk di dusun 4. Dusun yang lain nggak ada sampai segitu. Dusun lain berapa kemarin? 16. Jadi keterbatasan paket sembako yang mau dibagikan ke masyarakat ini nggak mencukupi sama masyarakat yang menerima.
sudah kami bikin. Yang 145 ini kalau sudah dapat, jangan lagi menerima dari yang lain. 148 sudah dapat ini, jangan lagi dapat yang lain. Bahkan yang 510 ini yang paling besar. Terakhir, yang dari provinsi. Kalau sudah ada menerima dari provinsi maupun kabupaten, ataupun dari desa, ya ataupun memang dari pusat, jangan lagi ada menerima, jangan ada sampai double penerimaan. Baik BST, BLT, ataupun sembako. Ada banyak masyarakatnya yang mau menerima. Kalau itu lah misalkan ada dapat 2 bagian atau 3 bagian, sampai hati Bu. Aku memang dapat Pak sama dari kita. Dapatnya aku sekali pertama itu. Tapi dapat pun ada pun datang nggak pernah lagi aku dapat. Gini perasaanku Pak. Aku dapat 2 kali, tetangga aku nggak dapat, aku nggak suka. Aku nggak mau. Sedangkan Pak yang dapat 10 kilo aku dari Pak Majunta. Makan aku Pak, aku tengok tetangga aku. Nggak bisa aku makan Pak. Nggak bisa. Iya, aku bagi. Perasaanku kan aku makan. Mereka yang aku makan, nggak bisa Pak aku telan. Aku bagi 2. Jadi ya, walaupun dikasih Pak Junta aku 2 kali, saya tidak mau. Kalau belum dapat, tetangga aku sekalipun nggak mau Pak. Saya nggak serahkan, nggak. Ditolak. Ditolak. Begini lah Bu. Ya aku tolak. Kasih yang belum kebagian. Pasti aku bilang sama Pak Junta. Saya nggak tahu nih Bu ya. Ketika bantuan dari provinsi dari kabupaten datang 145. Berpikirlah saya bagaimana untuk masyarakat saya ini bisa dapat. Saya ambil kebijakan, saya bikin proposal. Hanya 145. Kalau kita bilang tadi masyarakat yang menerima, yang berhak menerima bantuan ini 2.000 kakak, hanya 145. Makanya saya punya kebijakan, saya bikin proposal, saya bikin rapat. Hanya dapat 140. Itu saya bagikan habis semua. Tidak satu butir pun beras bersama kami. Iya Pak, yang saya maksud jangan mau yang 2 kali double. Ada juga yang double, itu yang sakit hati awak. Aku Teringat ya Pak ya. kemarin aku yang nggak mau. Bulan April kami datang ke rumah Pak Darto. Dari kami menuntut apa kami nggak dapat. Nah, terus dijelaskan sama Pak Darto hanya yang tadi Bapak ceritakanlah hanya sekian paket. Jadi apa mau kami gitu? Jadi gimana lo? Katanya semua masyarakat dapat. Kok bisa kayak gitu? Nah inilah kata ya Pak. Ini dulu. Jadi dijelaskan Pak Darto. Nanti ada rencana dana desa akan diturunkan untuk ini biar masyarakat semua mendapatkan. Tidak ada dulu pembangunan desa karena masa sekarang ini butuh masyarakat untuk biaya makan. Itu dulu kan Pak Darto. Nah, jadi kami ingat Pak, omongan Pak Darto kami tutup nanti mudah-mudahan Bu bulan ke depan kalian dapat. Nah, sampai kami berapa kali datang ke rumah Pak Darto ini, tak ada Pak dapat. Jadi macam mana? Kalau memang sudah pernah menerima, saya tadi sampaikan, hanya dapat sekali, kecuali memang yang bergulir. Ya dana desa itulah Pak dibikin, biar apa dulu masyarakat ini Dana semua biar desa makan. itu sudah kita ambil Bu. Itulah yang 148 orang. Itu dana Cuma desa. berapa rupanya dana desa? Sedikitnya rupanya dana desa. Dana desa biar saya jelaskan Bu ya. Dana Nah, desa kami perlu tahu yang juga, Pak. bisa diambil dari